pagi Bapak Ibu. Jumpa lagi di acara Bidstone Pagi tanggal 11 Oktober tahun 2025. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Karuniakan kepada kami hikmat-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan melakukan apa yang bisa kami dengar di dalam Bidstone pagi ini. Hanya kepadamu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Leksionari pada pagi hari ini diambil dari Bilangan 12 ayat 1 sampai dengan 15. Dosa Miriam dan Harun. Miriam dan Harun mencela Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah ia berfirman dengan perantaran kita juga?" Hal itu didengar oleh Allah. Adapun Musa itu seorang yang sangat rendah hati, lebih dari setiap manusia di muka bumi. Tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Musa, Harun, dan Miriam, "Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan." Ketiganya pun keluar. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Ia memanggil Harun dan Miriam, keduanya pun tampil. Ia berfirman, "Dengarlah firman-Ku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan aku, berbicara dengan dia dalam mimpi. Tidak demikian dengan hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadapan muka aku berbicara dengan dia secara langsung, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mencela hambaku Musa?" Murka Tuhan pun menyala-nyala terhadap mereka, lalu ia pergi. Ketika awan telah naik dari atas kemah, tampaklah Miriam kena penyakit kulit, putih seperti salju. Harun berpaling kepada Miriam, dan dilihatnya Miriam kena penyakit kulit yang menajiskan. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ampun Tuanku, janganlah timpakan kepada kami dosa yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah biarkan dia menjadi seperti bayi mati yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Seandainya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali." Lalu Miriam dikucilkan di luar perkemahan selama 7 hari. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Renungan kita pada pagi hari ini adalah dengan tema "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik". Di dalam Galatia 6 ayat 1 sampai 10 mengatakan, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Berbicara tentang kasih adalah hal yang mudah dalam kehidupan orang Kristen, karena kekristenan itu identik dengan kasih. Tetapi mengasihi seperti cara Tuhan mengasihi kita merupakan hal yang tidak mudah, sebab mengasihi harus diwujudkan dengan perbuatan, bukan hanya perkataan saja. Perwujudan nyata dari orang yang memiliki kasih adalah melalui perbuatan baik yang kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang kurang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena kita telah diselamatkan dan kita mengalami kasih dari Tuhan, maka kita wajib berbuat baik.
Karena perbuatan baik bukanlah syarat untuk mendapatkan keselamatan, melainkan buah dari keselamatan itu sendiri. Berbuat baik bukan semata-mata pada perbuatan baik itu sendiri, tetapi kepada sikap hati di balik perbuatan baik yang dilakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perbuatan baik yang dilakukan dengan sikap hati yang benar pasti akan mempunyai dampak yang positif dan menjadi buah kesaksian bagi banyak orang. Banyak orang di dunia tidak paham lagi dengan kekristenan bukan karena ajaran dan doktrinnya, tetapi pada sikap atau perilaku hidup dari orang Kristen itu sendiri yang seringkali menjadi batu sandungan bagi orang lain. Berapa lama kita harus menunjukkan perbuatan baik? Perintah untuk berbuat baik itu bersifat permanen, terus-menerus, bukan hanya sekali-kali saja, tetapi harus kita lakukan dengan tidak jemu-jemu. Kita bisa menunjukkan kepada orang lain apa yang harus kita lakukan itu terus-menerus dan berbuat baik. Lalu kepada siapa kita harus berbuat baik? Ya, kepada semua orang yang kita temui di dalam kehidupan sehari-hari kita, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman kita. Mengapa? Karena mereka adalah keluarga dalam kerajaan Allah, sesama anggota tubuh Kristus. Jangan tunda-tunda waktu dan menjadi kendor dalam berbuat baik, sebab pada waktunya kita akan menuai apa yang kita tabur. Seperti seorang petani yang telah menabur benih, ia tidak dengan serta-merta berhenti bekerja, tetapi ia terus mengupayakan agar benih yang dia tabur tersebut bertumbuh dengan baik hingga waktu untuk menuai pun tiba. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, maka ia itu berdosa. Maka marilah kita menjadi saksi Tuhan dalam perkataan juga perbuatan kepada orang-orang yang kita jumpai di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Ya Bapak, pada pagi hari ini kami berdoa untuk jemaat yang sedang sakit atau lemah tubuhnya, yaitu Bapak Yusuf Aceng, Ibu Lina Nur Cahyani, Ibu Yani, dan Ibu Neni, dan juga bagi jemaat yang lainnya yang tidak kami sebut namanya. Tuhan yang akan selalu memberikan kekuatan, kesabaran, agar mereka selalu berharap kepada Tuhan, dan selalu sabar menghadapi segala penyakit yang dideritanya, dan mempunyai hati yang berserah, dan keyakinan serta iman bahwa Tuhan pasti menyembuhkan mereka. Berkati juga ya Bapa untuk setiap pengobatan yang dilakukan sehingga mereka untuk menjadi kesembuhan bagi mereka. Berkati dan berikan juga kesehatan, kesabaran bagi keluarga yang mendampingi dan merawat mereka. Ya Bapa, pada saat ini juga sertai untuk jemaat yang ulang tahun yang bersukacita karena Tuhan telah anugerahkan kehidupan kepada mereka untuk mereka jalani, yaitu Ibu Riana Yahya, Bapak Uke Suharsono, Novita Oktavia, Ibu Maria Kana, Veronita Tajo, Elvianti Ismayanto, dan Ibu Kristina Ambo. Tuhan berkati untuk kehidupan yang mereka jalani, baik pekerjaan, usaha, pendidikan mereka, sehingga mereka selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan yang mereka jalani. Berikan juga kesehatan dan berkat Tuhan yang selalu melimpahi kehidupan mereka, dan mereka selalu mengandalkan Tuhan dan selalu berjalan bersama Tuhan di dalam kehidupannya. Kami juga mau berdoa untuk gereja yang kami sayangi, yaitu GKI Sudirman. Tuhan sertai untuk jemaatnya, untuk berkati dengan kesehatan dan berkat yang melimpah. Sertai juga untuk Pak Pendeta Yosafat beserta Ibu Ola, para majelis. Tuhan juga yang akan berkati kehidupan mereka, sehingga mereka selalu menjadi gembala yang baik. Sertai juga ya Bapa untuk setiap pelayanan mereka, sehingga mereka dapat melayani Tuhan dengan sukacita. Inilah doa dan harapan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami.
Jadilah seturut kehendak-Mu, dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat.